Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh saya menjadi salah satu yang menunggu aksi kuat, aksi nyata, aksi yang secara terstruktur, masif, kemudian juga terstruktur, masif, manageable begitu dari Mas Teten, Mas Duki, Mas Anies Baswedan, Mas Jokowi, yang lain juga boleh ikutan akan pemberdayaan pasar-pasar tradisional. Kita ketahui hari ini ada pasar-pasar, ada minimarket yang itu manajemennya bagus, pelayanannya sesuai dengan standar manajemen modern, standar syariah juga begitu. Walaupun di beberapa minimarket saya masih melihat ada jualan barang-barang yang ya tidak bagus bagi bangsa Indonesia. Misalnya saja kondom dijual di depan begitu, seharusnya dijual di belakang begitu biar anak-anak tidak bebas. Dan saya pernah melihat anak-anak SMA membeli itu, kemudian saya sedikit memperingatkannya dengan baik. Kemudian saya juga pernah memperingatkan para pemilik minimarket, maksud saya para pengelola minimarket, untuk tidak menjual minuman keras. Nah, tapi ala kulihal dari sisi manajemen, dari sisi pelayanan, dari sisi harga, dari sisi kebersihan, dari sisi kenyamanan, minimarket itu saya kira menang. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa teman-teman pengelola pasar tradisional yang punya warung di pasar tradisional, saya termasuk salah satu generasi yang menikmati begitu ya. Kebetulan kakek saya juga, beberapa saudara saya punya warung begitu, punya kios di pasar tradisional. Jadi saya termasuk orang yang hidup dari pasar tradisional, dan saya sampai hari ini cukup mencintai konsisten bersama istri saya mengunjungi, sedikit berbelanja, sedikit memberikan juga peringatan kepada yang lain agar tetap rajin belanja ke pasar tradisional. Nah, bagi saya kenapa pengelola pasar tradisional itu kadang-kadang pakai kaos oblong begitu, kemudian kutangnya kelihatan kemana-mana begitu ya, tidak mandi, kemudian pasarnya becek, bau begitu ya. Kemudian harganya juga kadang-kadang ya di beberapa toko begitu tidak nyaman begitu, terutama becek baunya begitu ya. Nah, sebetulnya pengelola pasar tradisional yang punya kios di pasar-pasar tradisional itu bisa dengan serta-merta, bisa dengan mudah belajar kepada minimarket yang sekarang nyaris ada di setiap jalan, di setiap kecamatan. Bahkan ada satu kecamatan yang di kabupaten yang kecil saja, satu kecamatan memiliki 10-20 minimarket begitu. Jadi menurut saya kita bisa dengan mudah belajar ke pengelolaan minimarket. Nah, ngomong-ngomong tentang minimarket, tentang UKM, semestinya Kang Teten, Mang Teten, dan Mas Anies, Mas Ganjar, siapapun boleh ikut, Mas Jokowi juga boleh ikut untuk memperkaya kenyamanan, keindahan, ketertiban, keteraturan manajemen daripada pasar tradisional begitu. Kalau perlu digebukin aja kira-kira begitulah, agar para pengelola tradisional itu betul-betul syariah dalam mengelola kebersihan. Bukankah kebersihan sebagian daripada iman, kenyamanan sebagian daripada saya kira bagian daripada iman begitu ya. Keindahan begitu, keindahan bagaimana mengelola, memperlakukan pasar-pasar tradisional. Dan ini tanggung jawab Bang Teten, tanggung jawab Pak Gubernur, tanggung jawab Pak Bupati begitu, untuk terus-menerus memeluk, terus-menerus menyayangi, terus-menerus memperingatkan, memahamkan bagaimana mengelola pasar-pasar, warung-warung tradisional. Saya kira warung-warung tradisional tidak akan pernah mati karena ada beberapa barang yang tidak bisa dihadirkan sulit paling tidak dihadirkan di minimarket, tapi di pasar-pasar tradisional itu bisa dihadirkan dengan mudah. Dan memang ada kekhasan begitu, ada kenyamanan juga, orang ada kebiasaan kan lama-lama walaupun bau dengan rasa yang bau ya orang malah senang begitu. Tapi sampai kapan begitu mau mempertahankan baunya? Sekali lagi Mas Teten, siapapun itu, para calon presiden, Mas Prabowo, Mbak Puan, Pak Rashid begitu, untuk peduli bagaimana secara kalau bisa secara terstruktur, secara
masif, secara manageable begitu ya, desainnya bagus, secara sistematis begitu, mengajak mengelola pasar-pasar tradisional untuk bisa modern begitu ya. Ini ada 280 juta penduduk di Indonesia. Tidak mungkin mereka terlayani oleh pasar-pasar minimarket begitu. Dulu di zaman Belanda ada yang namanya pasar Senen, pasar Kamis, pasar Jumat, pasar Minggu begitu. Itu memang hadir diperuntukkan untuk teman-teman, untuk warga di desa begitu. Jadi supaya tidak ke kota, maka di beberapa kecamatan, di kecamatan-kecamatan diajakkan pasar-pasar harian. Ini warisan dari Belanda begitu. Ada juga pasar-pasar tradisional yang dimiliki oleh desa begitu. Tapi juga saya lihat pengelolaannya tidak bisa belajar pada minimarket itu. Jadi ini sudah di depan mata contohnya minimarket itu. Jadi Allah sudah menghadirkan contoh pengelolaan bagaimana pasar yang baik begitu. Tapi tidak diambil kesempatan untuk belajar ini dan tidak didorong dengan kuat sekali lagi oleh Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Pemda banyak yang terlibat sebetulnya di situ. Kementerian Perhubungan juga karena pasar itu menghadirkan tempat parkir. Jadi bisa sinergis antara Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, saya kira Kementerian Perempuan karena yang dagang di pasar-pasar tradisional itu banyak perempuan. Kementerian Desa bisa terlibat di situ, Kementerian Dalam Negeri bisa terlibat di situ. Sampai kalau perlu Pak Prabowo begitu. Kan Pak Prabowo juga kemarin bersedia nanam singkong kan gitu. Kenapa sekarang Menteri Pertahanan, Panglima TNI juga tidak ikut membesarkan, menyamankan, mewangikan pasar-pasar tradisional gitu. Jadi bisa bikin perpres yang mengatur keberadaan pasar tradisional sampai membesarkan, mewangikan begitu. Karena ya mereka sudah memuliakan peradaban begitu. Banyak kegiatan-kegiatan di desa kayak mauludan, rajaban begitu, yang itu disumbang oleh para pengelola pasar tradisional. Jadi banyak pesantren, banyak sekolah, banyak anak yatim piatu, dan ya petani begitu itu dihidupkan, ditolong dibantu keberadaannya oleh pasar tradisional begitu. Jadi pasar tradisional menurut saya adalah kepanjangan dari petani begitu. Pasar tradisional adalah juga mempermudah ibu-ibu begitu. Nah, saya lihat teman-teman ASN begitu, teman-teman ya di perguruan tinggi, di LSM juga belum ada yang peduli begitu pada pasar tradisional. Seringnya kan LSM itu ke buruh, bagaimana memberdayakan para ya berbagai korban gitu ya. Bisa korban ya berbagai korban pengelolaan hukum gitu, banyak LBH. Tapi LSM yang mengurusi pasar tradisional saya kira belum ada yang kuat. Memang ada YLKI begitu, tapi itu kan lebih kepada konsumennya. Tapi kepada pengelola pasar tradisional, kepada para pemilik kios-kios itu kan belum lahir. Saya kira Mas Teten sebagai orang LSM itu semestinya Mas Anies juga orang LSM, Mas Ganjar juga orang LSM begitu. Itu semestinya bagaimana memantik begitu kehadiran LSM yang peduli nyata, peduli dengan nyata, menguatkan kehadiran pasar tradisional di banyak tempat, di banyak kecamatan begitu. Oke, terima kasih Mas Teten atas usaha-usahanya selama ini untuk membesarkan UKM. Tapi bagi saya ini lahan perjuangan begitu bagi teman-teman koperasi dan UKM, teman-teman dinas pasar begitu, teman-teman badan usaha milik daerah, untuk bagaimana membesarkan para pedagang di pasar-pasar tradisional. Dan sekali lagi pertanyaannya, kenapa tidak bisa dengan mudah belajar bagaimana melayani. Seringkali kan kalau kita datang ke warung-warung tradisional, ke pasar-pasar tradisional, orangnya sedang tidak ada, kemudian tidak dengan senyum gitu ya. Untuk belajar senyum, saya kira ini perlu Kang Teten mengajarkan senyum kepada para pengelola pasar tradisional.
bagaimana mengemas barang, bagaimana menentukan harga, ya manajemen pelayanan begitu. Karena manusia adalah makhluk yang ingin dilayani begitu, ingin menerima pelayanan begitu, semua orang begitu ya. Pembeli melayani pembeli memahami penjual, kemudian penjual memahami dan melayani pembeli begitu. Pembeli adalah raja. Kemudian bagaimana yang punya toko-toko di pasar tradisional itu memperlakukan raja-raja begitu. Nah, ini tugas Mas Teten dan calon presiden ke depan. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kaciklet kacimari jalana kamancagahar. Ayo para pengelola pasar untuk sama-sama belajar berpantun gitu. Jadi di pasar itu di pasar-pasar tradisional itu ya ada hiburannya begitu, pandai berkomunikasi dengan berbagai pantun. Saya tidak selesaikan pantunnya, tapi hanya mudah-mudahan jadi pemantik kecil untuk ya punya nilai seni juga begitu di pasar tradisional itu. Terima kasih.